Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman otomotif, kali ini saya akan membahas sebuah motor yang sehari-hari saya pakai, yaitu adalah Honda Beat generasi 3 tahun 2015. Oke, saya ingin membahas sedikit tentang sejarah dari Honda Beat ini. Honda Beat yang saya pakai ini adalah generasi ketiga yang saya beli pada tahun 2015. Sampai sekarang Honda Beat itu ada 5 generasi, yang dimana generasi pertama itu ada pada tahun 2006 sampai dengan 2010. Lalu ada facelift dari tahun 2010 sampai 2012. Selanjutnya ada lagi Honda Beat generasi kedua yang kurang lebih itu sebenarnya desainnya tuh sama dengan generasi ketiga ini kan. Tapi ada beberapa perbedaan yang ada dari generasi 2 ke generasi 3. Generasi 2 tuh diproduksi dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Nah, selanjutnya ini setelah dari 2014 ada yang generasi ketiga. Generasi ketiga ini hampir sama dengan generasi kedua secara overall, tapi ada beberapa teknologi yang ditambahkan, dan untuk di bagian stripping dan lainnya tuh agak berbeda. Jadi generasi ketiga tuh lebih canggih dibanding generasi kedua. Dan juga di generasi kedua ini ada suatu teknologi yang namanya ESP, yang dimana pada saat kita menyalakan atau men-starter motor kita, dari segi suaranya tuh tidak terlalu berisik atau tidak terlalu kasar, dan juga konsumsi BBM-nya itu lebih baik. Selanjutnya pada tahun 2016 ada yang generasi keempat. Generasi keempat ini ada dua jenis, ada yang model biasa yang tertutup seperti ini, dan juga ada namanya Beat Street. Kurang lebihnya sama, akan tetapi dari segi stangnya ini dia modelnya tuh model yang touring, yang bar end. Jadi hanya jadi stangnya itu langsung besinya gitu, tidak pakai cover seperti ini. Memang lebih sporty dan lebih garang kelihatannya dibandingkan Honda Beat yang biasa, yang generasi keempat. Nah, pada awal tahun 2020 Honda mengeluarkan Honda Beat generasi terbaru, yaitu generasi kelima di awal tahun 2020, yang mempunyai desain baru dan juga lebih modern dari desain-desain sebelumnya. Tadi saya memperkenalkan sedikit tentang sejarah Honda Beat di Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman, yaitu owning experience saya setelah memakai unit Honda Beat generasi 3 tahun 2015 ini selama kurang lebih hampir 6 tahun pemakaian. Untuk konsumsi bahan bakarnya, untuk motor perkotaan yang sehari-hari kita pakai untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, saya bilang ini salah satu motor yang sangat irit. Karena kalau misalnya untuk bolak-balik Jakarta, mungkin kalau dari rumah saya di Depok sampai ke Jakarta tuh sekali jalan bisa sekitar 35 atau 40 km jaraknya. Motor ini apabila diisi penuh, yang dimana kalau diisi penuh itu sekitar 3,5 liter, dapat mencapai jarak hampir 140 km, yaitu kurang lebih kita bisa 2 kali PP Jakarta dari rumah saya, yaitu dari Depok. Dan itu menurut saya itu sangat baik untuk konsumsi motor untuk mobilitas sehari-hari, baik untuk kerja, untuk kuliah, dan lain sebagainya. Dan ini sangat menunjang kegiatan saya sehari-hari yang saya lakukan rutin. Untuk dari segi perawatan sih, motor ini sih gak terlalu susah perawatannya. Yang penting kita misalnya servis rutin satu bulan atau 2 bulan sekali gitu. Kalau misalnya mungkin pemakaian setiap hari sering itu
lebih baik 1 bulan sekali kita mengecek ke bengkel, baik itu bengkel resmi Honda atau ya mungkin teman-teman ada kenalan bengkel di dekat rumah teman-teman atau bengkel punya teman, yang nggak apa-apa, itu sih nggak masalah, pilihan teman-teman sendiri. Dan mungkin perawatannya sih nggak susah ya, paling ganti oli, ganti kampasem, ya itu inilah wajar lah itu untuk pemakaian sehari-hari. Akan tetapi yang saya rasakan sama ini, untuk motor ini tuh saya menyarankan agar teman-teman kalau misalnya melewati banjiran tuh jangan terlalu dipaksakan gitu. Apabila misalnya sudah melewati dek bawah dari motor ini, saya sarankan untuk tidak dipaksakan untuk melewati, karena motor ini tuh bawahnya itu termasuk pendek teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh kalau dipaksakan knalpot atau mesin kemasukan air, itu motor akan mati dan mogok, dan itu mungkin butuh waktu untuk menyalakannya sekitar 10-30 menit untuk menyalakan. Dan itu kalau misalnya dilakukan terus menerus, itu akan membuat motor menjadi tidak sehat dan juga gampang rusak. Jadi untuk saran, karena memang ini kan bukan motor untuk off-road atau lain sebagainya, beda sama motor kayak seperti KLX, CRF dan lain sebagainya, itu mungkin bisa untuk menerjang banjir. Tapi kalau motor ini saya sarankan untuk tidak dipaksakan lah itu untuk misalnya melewati banjir yang agak tinggi. Oke, teman-teman pencinta otomotif, kali ini saya akan membahas tentang dari segi desain di Honda Beat generasi 3 ini. Oke, untuk dari segi tampilan stangnya, dia sama seperti kebanyakan motor matic zaman sekarang, yang dimana di stangnya itu tidak ada lampunya. Untuk lampu ada di bagian bawah. Nah, untuk desainnya ini seperti ini, dia seperti tameng dari segi desainnya. Dan untuk Honda Beat ini dia memakai hanya 1 bohlam saja untuk lampunya, dan di bagian kiri dan kanannya ini adalah lampu sen. Karena ada beberapa juga motor yang dimana dia memakai 2 bohlam untuk di headlampnya, yaitu di bagian kanan dan di bagian kiri. Untuk Honda Beat generasi 3 ini termasuk motor yang tidak boros untuk lampu bohlamnya, karena hanya memakai 1 buah lampu bohlam, yang dimana apabila bohlamnya rusak, kita hanya perlu mengganti atau membeli 1 bohlam itu saja. Oke, lanjut ke bawah. Ini bagian spakbornya. Dan untuk di bagian depan yaitu bagian rodanya, dia memakai ban dengan ukuran 80/90. Dan di sini saya memakai ban tubeless dari FDR, yaitu tipe Vasio. Lalu selanjutnya kita mulai ke bagian cockpit atau instrumen cluster dari motor Honda Beat ini. Untuk dari segi bagian instrumen cluster ya, dia hampir semuanya masih analog atau manual, yaitu masih memakai angka-angka dan juga jarum. Di sini motor itu dengan pemakaian hampir sekitar 6 tahun sudah menempuh 30.190-an kilometer. Dan juga ini adalah untuk bagian lampu sen, ini bagian untuk lampu jauh, dan ini untuk penunjuk kapasitas bensinnya, apakah masih ada, apa sudah habis. Selanjutnya ini adalah peringatan apabila ada masalah pada mesin atau olinya yang bermasalah. Lalu untuk di bagian lampu dekat lampu jauhnya adalah di bagian sini. Lalu bawahnya ada bagian klakson dan juga lampu sen. Dan untuk di bagian kanan dari stang ini hanya ada untuk starter motornya, itu power starter ya. Dan untuk kuncinya tuh modelnya seperti ini.
masih model Honda yang ya 10 tahun kebelakangan inilah. Seperti Vario juga seperti ini. Beda dengan kunci-kunci Honda zaman sekarang yang mana kalau yang Honda yang trim atas seperti PCX itu sudah mempunyai kunci keyless, yang dimana di sini hanya ada putaran lalu kunci hanya ditaruh di kantong, lalu motor bisa dinyalakan tanpa menyolok kuncinya. Oke, kita taruh lagi. Dan di sini untuk beat ini dia ada 2 tempat penyimpanan ya, memang tidak terlalu besar, mungkin bisa menaruh minuman atau sebagainya di kanan dan juga kirinya. Dan juga di sini saya menambahkan yaitu untuk gantungan kunci. Ini dia aftermarket ya, jadi tidak dikasih oleh Hondanya, kita harus beli sendiri di tempat aksesoris. Dan ini untuk joknya. Untuk joknya memang tidak terlalu besar tapi lumayan ya, muat untuk dinaiki oleh 2 orang dewasa. Nah, untuk generasi 3 ini sebenarnya dari segi model tuh hampir sama dengan generasi 2-nya. Mungkin bisa dibilang hanya dari 2 ke 3 tuh hanya facelift. Yang dimana dari model totalnya tuh sama. Yang berbeda tuh dari segi teknologinya, di sini sudah ada ESP dan ada beberapa yang memakai kombi brake dan sebagainya. Dan kalau misalnya di generasi 2-nya itu belum. Dan juga ada perbedaan dari segi stripping tulisan bitnya ini, yang dimana kalau generasi 3 ini atau ya facelift lah dari generasi 2-nya ini, dia itu di tulisan bitnya ada seperti huruf X di tengahnya dan ada tulisan bit. Sedangkan kalau yang generasi 2 atau pre-facelift, dia tuh kayak seperti tanda panah yang mengarah ke tulisan bitnya ini dari kiri ke kanan seperti itu. Oke, ini dari bagian bawahnya ini knalpotnya standar. Dan juga untuk Honda Beat ini dia belum menggunakan coolant atau pendingin air. Jadi untuk pendinginan mesinnya masih secara manual atau menggunakan seperti kipas angin yang digerakkan oleh mesin motor ini sendiri ketika dinyalakan seperti itu. Jadi ketika udara di motor itu di mesinnya mulai terasa panas, kipasnya ini akan semakin kencang untuk mendinginkan mesin ini agar mesin tidak overheat atau terlalu panas yang menyebabkan mogok. Selanjutnya untuk di bagian ban ini menggunakan ya produk dari FDR juga, ban turbo FDR, Vasio juga untuk tipenya, tapi berbeda dengan depannya. Di sini ukurannya adalah 90/90, memang lebih besar dari depannya. Karena untuk di belakang itu kan kita membonceng orang atau misalnya membawa barang gitu, harus menggunakan ban yang lebih besar agar lebih seimbang. Oke. Selanjutnya kita ke bagian lampunya, lampu belakang. Seperti ini bagian lampunya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang bagian dari kiri motor ada apa saja di Honda Beat ini. Pertama tuh ada shock breakernya masih standar, dan juga ada tulisan ESP. Nah, ini yang membedakan antara generasi 2 pre-facelift dan juga generasi 3 setelah facelift, yaitu ada teknologi ESP, yang dimana untuk ESP ini membuat tuh untuk saat kita menyalakan atau menstarter motor itu untuk suaranya lebih halus, dan mungkin untuk konsumsi bahan bakar itu lebih baik dibanding yang sebelumnya, karena dari segi pergerakan mesin tuh lebih bagus dan lebih efektif. Selanjutnya ini ada mesin, dan sebagaimana kebanyakan motor matic pada umumnya, di bagian kiri itu di dekat mesin ada untuk kickstarter atau untuk menyala apabila motor bermasalah di power starternya, atau misalnya akinya bermasalah seperti itu, kita bisa menggunakan kickstarter atau selah. Kalau orang Indonesia kebanyakan
membilangnya seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu pengalaman saya sebagai user Honda Beat generasi ketiga tahun 2015 ini. Pemakaian hampir 6 tahun belakangan ini, menurut saya ini salah satu motor yang cukup bandel, bensinnya sangat irit dan sangat cocok untuk mobilitas orang-orang perkotaan yang dilakukan setiap hari seperti itu, karena dari segi bahan bakar irit, perawatannya tidak terlalu susah. Tapi mungkin teman-teman harus memperhatikan beberapa saran dan juga pengalaman saya dari yang sudah saya jelaskan tadi pada saat pembahasan owning experience, seperti jangan melewati banjir, servis rutin dan lain sebagainya. Oke teman-teman, begitu review dan owning experience saya tentang motor yang saya pakai ini, Honda Beat generasi 3 tahun 2015. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat mengedukasi teman-teman di bidang otomotif. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.